Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Mari kita lihat 3 berita utama siang ini. Satres Narkoba Polres Wonosobo berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan keras. Untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi kendaraan, Satlantas Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah bersama pemerintah Kabupaten Temanggung menggelar Government Auto Show 2025. Kapolda Sulawesi Tengah menghadiri kegiatan Coffee Morning bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Palu. Di informasi pertama pemirsa, dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Sumatera Utara, Satuan Brimob Polda Sumut melalui Batalion C Pelopor kembali menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan narkoba dengan melaksanakan operasi pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 10 hektar di kawasan perbukitan Torsihite, Kecamatan Penyambungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal pada Rabu kemarin. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Zainal Mukhlisin, dan melibatkan 30 personel Brimob dengan dukungan perlengkapan senjata serta peralatan taktis yang lengkap. Operasi dimulai sejak dini hari pukul 4 waktu Indonesia Barat dengan pelaksanaan apel pemberangkatan di Mako Batalion C Pelopor, kemudian dilanjutkan dengan perjalanan menuju titik lokasi melalui Desa Rau-Rau Dolok, Kecamatan Tambangan. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, tim gabungan akhirnya tiba di lokasi ladang ganja yang tersembunyi di area perbukitan terpencil. Di bawah terik matahari yang medan yang cukup berat, personel Brimob dengan sigap melaksanakan pemusnahan terhadap ribuan batang tanaman ganja dengan cara pembakaran di tempat. Kegiatan pemusnahan ini berlangsung dengan lancar dan diawasi langsung oleh Kompol Zainal Mukhlisin selaku pimpinan lapangan. Operasi ini merupakan bentuk sinergi nyata antara Brimob dan instansi terkait dalam menindak tegas segala bentuk aktivitas ilegal yang merusak generasi muda. Satres Narkoba Polres Wonosobo berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan keras. 2 tersangka diamankan di Jalan Raya Selometro, Balekambang. Sat Narkoba Polres Wonosobo berhasil mengamankan 2 pelaku penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan keras. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita ribuan butir dari berbagai jenis obat-obatan keras yang siap edar. Kasat Narkoba Polres Wonosobo AKP Teguh Sukoso mengatakan, kedua tersangka berinisial JP berusia 28 tahun merupakan warga Banyumas dan RAJ berusia 27 tahun warga Wonosobo. Keduanya merupakan pengedar dan pemakai, sementara tersangka JP merupakan seorang residivis kasus penyalahgunaan psikotropika pada tahun 2022 lalu. Selain tersangka, sejumlah barang bukti berhasil diamankan, seperti ribuan butir pil berlogo Y dalam kemasan botol, hingga puluhan butir alprazolam dan Atarax alprazolam. 1 berinisial JP, sekira umur 28 tahun, warga Banyumas, berstatus sebagai pengedar dan pemakai, serta pernah dihukum atas kasus psikotropika pada tahun 2022 di Lapas Purwokerto. Dan yang kedua adalah RAJ
usia 27 tahun, warga Wonosobo, yang juga berstatus pengedar dan pemakai. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat mengenai maraknya peredaran obat keras di wilayah Kecamatan Selomerto. Menindaklanjuti laporan tersebut, kami petugas Satres Narkoba melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua tersangka beserta sejumlah barang bukti. Dari hasil penggeledahan kami menemukan dan menyita barang bukti berupa 1. Ribuan butir pil berlogo Y masih dalam kemasan botol plastik. Yang kedua, 980 butir yang sudah dalam kemasan plastik klip. Seperti ini. Terus yang ketiga, 950 butir berlogo SF kemasan plastik klip. Yang keempat, ratusan butir tramadol. Yang kelima, puluhan butir amprazolam dan antarak amprazolam. Dan akibat perbuatannya, kedua tersangka terjerat hukum pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Wonosobo melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 76 kg dalam sebuah operasi penangkapan di Dusun 2, Desa Bangunsari, Kecamatan Silelaut, Kabupaten Asahan. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai satu unit mobil Nissan X-Trail berwarna silver yang diduga membawakan narkotika dari Desa Silo menuju Kisaran. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal yang dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto bersama Kanit 2 Ibda Eko Sianipar dan Kanit Sus Ibda Suryadi Irawan langsung melakukan penyekatan di jalur tersebut. Sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, tim melihat kendaraan sesuai ciri yang disebutkan. Saat dihentikan di Desa Bangunsari, petugas mengamankan 2 pria dan melakukan penggeledahan. Hasilnya ditemukan 4 tas hitam berisi 76 bungkus plastik merek Good Leaf yang berisikan diduga sabu seberat total 76 kg. 2 pelaku yang masing-masing berinisial DGM 37 tahun dan WR 30 tahun, warga Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan. Dari pemeriksaan awal, keduanya mengaku membawa sabu tersebut atas perintah seorang berinisial D alias B dengan tujuan Palembang, Sumatera Selatan. Mereka dijanjikan upah sebesar 3 juta rupiah per kilogram jika berhasil mengantarkan barang haram tersebut. Kapolres Asahan AKBP Revi Nurvelani mengungkapkan barang bukti yang disita antara lain adalah 76 bungkus sabu merek Good Leaf seberat 76 kg, 4 tas hitam, 1 unit mobil Nissan X-Trail, serta 2 unit telepon genggam. Pada prinsipnya kami tekankan kembali ini atas informasi dari masyarakat. Jadi kami membuka terus informasi dari masyarakat, bekerja sama dengan kami untuk melakukan bagaimana cara melakukan penindakan terhadap informasi-informasi narkoba. Kami membuka terus dan inilah salah satu hasil dari kerjasama dari informasi masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkoba menggunakan kendaraan, dan kebetulan infonya alhamdulillah valid dan kami menindaklanjuti dan alhamdulillah bisa terungkap oleh tim dari. Berapa banyak barang bukti yang diamankan, kemudian barang bukti ini berasal dari mana kemudian? Kalau berapa banyaknya berjumlah 76 bungkus yang kita amankan dari 4 tas yang diamankan di mobil X-Trail warna krem yang tadi saya paparkan. Untuk pembawaannya ini dari seberang, tetap dari seberang dari negara seberang. Mau dibawa kemana? Juga upah berapa nih Bang? Berdasarkan hasil interogasi kami, dia akan dibawa ke Palembang. Upahnya berapa Bang? Upahnya 3 juta per 1 bungkus. Itu sangat masih menggiurkan, jadi kami memberikan himbauan kepada masyarakat bekerja dengan baik, jangan tergiur dengan upah yang besar, tetapi itu sangat menyengsarakan ke depannya.
Kapolres Asahan menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan menjaga keamanan wilayah secara presisi di tahun 2025. Dengan pengungkapan ini, Polres Asahan berhasil menggagalkan peredaran besar narkotika jaringan antar provinsi. Dari Humas Polres Asahan melaporkan untuk Polri TV. Di Gorontalo, pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo berhasil mengungkap kasus dugaan transaksi fiktif di Bank BRI Unit Wonosari, Cabang Limboto. Kasus ini menyebabkan kerugian keuangan hingga Rp1.340.000.000 dan melibatkan 2 pegawai bank sebagai tersangka. Dan berikut laporan Bribtu Anissa untuk Anda. Gorontalo tengah menangani dugaan tindak pidana yang terjadi di salah satu bank BRI Wonosari, Kabupaten Gorontalo. Kasus ini berkaitan dengan dugaan adanya pemindah bukuan, transaksi setoran dan tarik tunai secara tidak sah oleh oknum bank BRI. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo berhasil membongkar praktek penyetoran fiktif yang terjadi di Bank BRI Unit Wonosari Cabang Limbito dengan nilai kerugian mencapai Rp1.347.000.000. Pengungkapan kasus ini dijelaskan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Gorontalo, Kombes Pol Desmond Harjendro. Didampingi oleh Direktur Reserse Krimsus Kombes Pol Dr. Maruli Pardede dan Panit Subdit 2 Vismondev Ibda Yahya Bodelo. Kasus ini melibatkan 2 pegawai bank, masing-masing berinisial IT selaku Mantri BRI Unit Wonosari dan MRYT yang bertugas sebagai teller. Keduanya diduga melakukan transaksi penyetoran tanpa uang fisik atau setor tunai fiktif sebanyak 6 kali ke rekening pihak ketiga. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa pelaku IT tergiur iming-iming keuntungan investasi dari seseorang yang mengaku sebagai pihak e-commerce. Pelaku kemudian menggunakan sistem internal bank untuk melakukan transfer tanpa penyetoran uang fisik dengan bantuan teller MRYT. Seluruh transaksi tersebut tercatat sah dalam sistem, namun hasil audit menunjukkan tidak ada dana yang benar-benar masuk. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, Bank BRI ditemukan mengalami kerugian lebih dari 1,3 miliar rupiah akibat transaksi fiktif yang terjadi antara bulan Juni hingga Juli 2024. Kedua pegawai Bank BRI tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 49 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. Mereka terancam hukuman hingga 15 tahun penjara atau paling lama 20 tahun serta denda 1-200 miliar rupiah. Kepolisian masih mendalami kasus ini dan Polda Gorontalo menjamin penyidikan akan dilaksanakan secara profesional dan transparan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Polri melalui Polda Gorontalo menghimbau agar seluruh lembaga keuangan untuk meningkatkan pengawasan internal dan penerapan standar operasional dalam transaksi perbankan. Sementara itu, pihak Bank BRI telah bekerja sama dengan penyidik untuk memperkuat sistem keamanan dan audit kinerja ke depan. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi langkah tegas dalam menjaga integritas sektor perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dari Polda Gorontalo, saya Bribtu Anissa melaporkan. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.